warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Tabaraka fi du'a. Allahumma aghnina bil 'ilmi. Amin. Wa zayyana bil hilmi. Amin. Wa akrimna bit taqwa. Amin. Wa jammilna bil 'afiyah. Amin. Awalan hayya nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-makan sharifah mubarakah. Thaniyan wa la tansa aydan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Dengan saya hormati, yang saya sayangi, dan semoga Allah muliakan kepada pemimpin Ma'had Al-Fatihah dan Darul Hawrah. Mari kita doakan beliau, angkat tangannya. Barakallahu fi umrihim. Amin. Barakallahu fi rizqihim. Amin. Barakallahu fi auladihim. Amin. Barakallahu fi hayatihim. Amin. Barakallahu fi maqasidihim. Dan yang tidak lupa saya hormati pula kepada para asatidah di Makmul Falah dan Darul Hawrah. Semoga diistiqomahkan di dalam mengajar dan belajarnya, dijadikan wanita-wanita yang salihah, diselamatkan dunia akhirat. Dan yang tidak lupa yang saya hormati, yang saya sayangi kepada wali santri atau umi-umi semuanya. Semoga berangkatnya umi-umi dari rumah sampai adanya di sini, semoga diberikan rahmat dari Allah. Dan dijadikan wanita yang salehah. Dijadikan wanita yang ahli surga. Dan semoga duduknya kita semua di sini bisa menjadi saksi di yaumil qiyamah. Amin. Umi-umi dan umi-umi rahimahumullah. Telah berkata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidain wa sakhṭullah fi sakhṭil walidain. Yang artinya ridha Allah tergantung kepada ridhanya orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Ketika umi ame-ame sedang ridha kepada ame-ame, berarti di sini ame-ame sedang berada di dalam keridhaannya Allah. Ketika kita sedang mendapatkan keridhaannya Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu pasti akan terijabah oleh Allah. Makanya ame, di saat pertemuan, ame-ame jangan meminta yang macam-macam kepada orang tua ame-ame. Akan tetapi ame-ame minta dua perkara. Apa perkaranya? Pertama, ame-ame meminta doa. Kenapa? Ketika ame-ame minta doa kepada orang tua, lalu orang tua mendoakan, itu akan mustajab, akan diijabah oleh Allah. Apalagi doa seorang ibu. Doa seorang ibu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doa seorang ibu itu tajam. Dan yang kedua itu meminta ridho kepada orang tua kami. Semisal contoh, ibu ridhoin kakak masuk di sini. Nah, di sini ibu-ibu harus meridhokan kepada anak ibu-ibu, karena ketika ibu-ibu meridhokan kepada anak ibu-ibu, itu Allah sedang ridho kepada anak ibu-ibu. Jangan malah ibu-ibu menanya, kakak kan sudah lama, saya bernikahkan, jangan tanya begitu. Karena ilmu itu, kita mencari ilmu itu tidak akan ada batasannya. Ilmu itu sampai mati kita bawa, sedangkan hal duniawi cuma hanya di dunia, tidak akan bisa dibawa ke akhirat. Dan umumnya ketika orang kita yang memindahkan anaknya ke pondok yang lain, terus memindahkan itu anak
soleh. Dan itu saya mau tanya kepada Umi, itu pengawalannya akan cepat tumbuhnya apa enggak? Seperti ini, seperti ame-ame ketika ame-ame selalu dipindahkan kepada pondok yang lain, pondok yang lain, pondok yang lain, itu akan cepat lama jadinya. Coba saya mau tanya kepada Umi pengen kok anaknya sukses dunia akhirat? Umi mana suaranya? Umi pengen kok anaknya sukses dunia akhirat? Ketika Umi pengen anaknya sukses dunia akhirat, maka Umi harus mendoakan kepada anak Umi dan mendukung kepada anak Umi. Dan ame-ame jangan sampai bikin orang tua ame-ame murka. Kenapa? Karena di saat orang tua ame-ame murka kepada ame-ame, di situ pun Allah sedang murka kepada ame-ame. Misal contoh, ame-ame mau keluar, nah di situ orang tua pun tidak mengizinkan atau tidak mengiyakan. Nah di situ ame-ame itu kabur, pengen keluar dari kabur. Habis itu kabur, di situ dengan jalan ame-ame, di situ Allah sedang tidak ridho kepada ame-ame. Bisa jadi karena Allah tidak ridho kepada ame-ame, itu Allah akan mencelakakan kepada ame-ame dengan sebab ame-ame tidak mendapatkan izin dari orang tua. Ada suatu kisah, ada seorang anak laki-laki itu meminta izin kepada orang tuanya, lalu orang tuanya tidak mengizinkan untuk anak itu pergi malam-malam. Lalu di saat itu si anak itu malah ngeyel, pengen pergi keluar malam-malam, terus membantah kepada orang tuanya, lalu dia pergi begitu saja. Lalu di saat itu ada truk lewat, lalu truk itu melintas kepada anak tersebut. Itunya wafat. Itu kira-kira wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Makanya kita kalau mau keluar, kita harus ada izin dari orang tua terlebih dahulu. Dan Umi, kata Nabi Muhammad SAW, ada suatu zaman, di zaman itu banyak sekali pembunuhan di mana-mana. Seperti ada kisah nyata, ada seorang laki-laki yang membawa ayahnya sendiri ke kebun. Lalu si laki-laki itu memborok leher ayahnya. Negara apa? Negara cuma pengen beli motor. Karena ayahnya tidak mampu mengabulkan keinginannya. Makanya ame-ame itu seharusnya bersyukur. Ame-ame harusnya bersyukur. Ketika orang tua ame-ame memantaukan ame-ame itu, orang tua itu sayang sama ame-ame. Orang tua itu pengen ame-ame itu menjadi wanita yang salehah. Orang tua itu pengen ame-ame itu bisa menyelamatin kedua orang tua ame-ame di akhirat nanti. Orang tua itu pengen ame-ame bisa membawa orang tua ame-ame itu ke dalam surga. Jadi ame-ame jangan sampai menyakiti kepada hati orang tua. Terlebih-lebih ame-ame jangan sampai menyakiti kepada hati guru. Karena ketika kita menyakiti hati guru, di situ pun Nabi pun tersakiti. Ketika kita sedang menyakiti hati Nabi, Allah pun tersakiti. Dan kalau guru bukan cuma itu saja, akan tetapi kalau kita sedang menyakiti hati guru, ilmu yang kita dapat itu tidak akan berkah dunia akhirat. Makanya jangan macam-macam kepada guru dan orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti. Kita sebagai anak dan murid harus berbakti kepada orang tua dan guru. Karena kalau kita tidak berbakti, kepada orang tua, disitulah murkanya Allah akan datang kepada kita. Kalau kita tidak berbakti kepada guru kita, begitu pun Allah akan murka kepada kita. Semoga kita semua bisa membawa keluarga kita
الدنيا والآخرة. آمين.